Ya, mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan memakai sarana Zoom ini sehingga tidak ada halangan, tidak ada gangguan, dan semua berjalan dengan baik. Setiap anak-anak-Mu dalam doa UCP boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa ya? Oke. Mari sama-sama pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali Rasul Paulus memberikan kiasan atau gambaran bahwa hidup itu adalah pertandingan. Ya, Saudara dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara tentang bertanding itu berbicara tentang suatu olahraga. Saya ini Saudara pernah waktu masih SMP SMA itu punya hobi Saudara, yaitu olahraga tenis meja. Saudara di sini siapa yang suka tenis meja, Saudara? Nggak ada, Saudara. Nggak ada yang suka tenis meja ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tenis meja itu seru ya, Saudara. Jadi orang bertanding itu yang pertama eh, ya secara ketangkasan, secara kemampuan itu harus terus-menerus ditingkatkan. Saudara, kalau tenis meja itu kan Saudara, backhand, kemudian smash dan segala macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu harus terus-menerus dilatih. Nah, begitu juga Saudara dalam kehidupan ini kita harus terus melatih. Ya, kita tidak bisa menjadi anak Tuhan yang statis, Saudara. Ya, Saudara yang punya talenta, Saudara talenta apapun, sekolah minggu, guru sekolah minggu, ya latih, Saudara. Yang punya talenta memuji dan menyembah kepada Tuhan, Saudara meningkatkan ya kemampuan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain ketangkasan, selain kemampuan, itu juga Bapak Ibu Saudara? Yang penting itu juga adalah mental. Ya, kalau kita bertanding, kita sudah kalah mental dulu, Saudara, meskipun kita secara ekspektasi, secara kemampuan, secara Saudara, secara teknis bagus, Saudara. Itu sudah kalah lebih dulu. Ya, ketika saya lihat kemarin yang menang dalam Olimpiade ya, itu antara siapa yang ganda itu siapa yang juara itu Grecia dan Aprilia. Grecia Poli. Ya, Grecia dan Poli itu ya mereka enggak kalah mental sudah ya. Jadi mereka ya sudahlah kalah kemudian akhirnya mereka justru menang. Tetapi yang Anthony Ginting, saudara, karena beban mental yang berat, sehingga ketika dalam perempatan final itu dikalahkan, saudara. Nah, itu sudah mental itu penting. Nah, kita kembali ke konteksnya, saudara. Firman Tuhan katakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar.
Jadi orang percaya, orang Kristen itu tidak menjadi penonton. Saya ulangi saudara ya, Tuhan tidak menghendaki setiap kita menjadi penonton. Kalau kita penonton itu enak saudara ya, saudara nonton sepak bola, saudara melihat, wah itu kurang pinter, wah itu kurang bagus. Ya, penonton itu hanya bisanya mencela saudara ya. Tapi saudara, kalau saudara coba diri kita sendiri menjadi pemain, ya saudara, bisakah kita melakukan apa yang seperti orang itu? Ya mungkin saudara ada kelebihan dan kekurangan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan menghendaki setiap kita bertanding. Ya. Nah, dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi berarti ada juga iman yang tidak benar. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau firman Tuhan katakan bertanding dalam pertandingan iman yang benar, berarti ada iman yang tidak benar. Nah, firman Tuhan, saudara, tadi saya katakan seringkali tentang bertanding. Ya, saudara, jadi coba kita lihat dalam 1 Timotius atau 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Nah, tadi saya katakan kalau bertanding itu kan berarti saudara olahraga ya, olahragawan yang seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi kalau kita bertanding itu ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Ya, tadi saya katakan kalau tenis meja, ya saudara harus kita taati segala peraturan. Begitu juga kalau misalnya, ya saya selain suka tenis meja, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu dulu juga hobi juga main basket. Ya kalau main basket itu kan berenggu ya. Jadi saya melihat beberapa teman yang punya kecakapan, tetapi kalau tidak bisa bersatu, ya apa istilahnya saudara, semua dribble dibawa sendiri, kemudian kepingnya tampil sendiri, saudara itu ya tidak akan menang beregu seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi bertanding itu ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Ketika Ben Johnson, saudara, memenangkan pertandingan lari estafet, dan akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian diketahui bahwa Ben Johnson ini saudara memakai doping. Dan akhirnya pertandingan itu yang sebelumnya ketika dimenangkan oleh Ben Johnson, saudara itu diberikan piala. Tapi karena akhirnya peraturan dilanggar, sehingga Ben Johnson itu saudara akhirnya ditarik, tidak menjadi lagi pemenang. Pialanya bahkan ditarik. Nah itu akan sangat malu. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian bertanding menurut peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Dalam kekristenan, dalam kehidupan ini selalu kita saudara? Tuhan menghendaki kita ketika bertanding kita menurut peraturan-peraturan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya. Coba kita baca satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Nah, ini saudara, tadi saya katakan mental ini adalah di dalam penguasaan diri ini, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hidup ini bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Nah, dikatakan kembali ke konteks 1 Timotius pasal 6 ayat 12, dan rebutlah hidup yang kekal. Ketika saya baca Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa hidup yang kekal itu harus direbut? Ya, saya ulangi ya. Mengapa hidup yang kekal itu harus direbut, Saudara? Ketika kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar, sehingga kita bisa merebut hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu, saudara, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, dalam kitab Efesus dikatakan itu adalah anugerah, pemberian, keselamatan itu adalah pemberian. Tetapi setelah kita selamat, setelah kita punya Yesus, setelah kita mengalami penebusan, kita
masih menghadapi hidup sehari-hari. Dan itu Bapak Ibu Saudara kan banyak sekali, ya apalagi dengan kondisi sekarang Saudara pandemi, ya Bapak Ibu Saudara kan kemudian masalah ekonomi, kemudian juga masalah keluarga, itu bisa berimbas kepada iman kita yang pertama dan juga berimbas berdampak kepada kekekalan, Saudara. Kadang-kadang kita sudah tertekan begitu rupa, sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya kita mencari jalan lain kepada paranormal, misal, atau kita menyalahkan Tuhan, dan bahkan kita tidak lagi beriman kepada Tuhan, bisa terjadi. Dan saudara dalam seperti itu, ya hidup kekal sudah bisa hilang. Ya, memang ada pengajaran saudara yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ya itu ada pengajaran memang saudara dalam Calvinisme saudara. Tetapi saya katakan saudara, dalam kitab Filipi dikatakan apa saudara? Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya berdoa semua Bapak Ibu Saudara sekalian bertanding dalam iman yang benar, dan saudara kemudian rebutlah hidup yang kekal. Sehingga seperti Rasul Paulus saudara katakan ketika dalam 1 Timotius, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, aku telah memenangkan pertandingan. Nah, kemudian dikatakan, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya waktunya mau selesai dikasih tanda ya. Kalau nggak dikasih tanda ini bisa sampai 1 jam nanti. Bu AC ya. Saudara, jadi untuk itulah engkau telah dipanggil. Ya, kita semua telah dipanggil. Ya, kita semua menjadi orang-orang pilihan. Ya, kita bukan bangsa Israel itu umat pilihan. Tapi kita menjadi umat pilihan karena Yesus saudara yang menjadi sarana untuk kita bisa menjadi umat pilihan. Telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, ini berbicara ketika kita pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat, ketika ada keselamatan dalam kehidupan kita, tentunya kita akan mengalami selanjutnya dibaptis. Dan saudara, ketika dibaptis itu ada banyak saksi. Saudara, ketika seseorang dibaptis, malaikat di surga, saudara itu bersorak-sorak. Saksinya bisa malaikat. Saksinya bisa orang-orang sekitar kita yang menjadi saksi bahwa kita sekarang sudah menjadi manusia ciptaan baru. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saudara ke flashback sebentar dalam ayat 11. Ya. Bertanding dalam pertandingan iman yang benar ini, apa yang harus kita lakukan? Ya. Dikatakan ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah. Nah, kita ini manusia Allah, Saudara, luar biasa. Ya, karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Dan kita menjadi the God of a man of God. Ya, dikatakan jauhilah semuanya itu. Ya. Apa yang dijauhi saudara? Yaitu saudara kalau lihat konteks sebelumnya yang dijauhi adalah saudara kita bersilat kata saudara. Ya, saudara bersilat kata, kemudian yang kedua saudara cinta akan uang. Itu saudara bisa lihat dalam konteks selanjutnya. Nah, jauhilah semuanya itu, kemudian apa? Kejarlah keadilan. Ya, ini keadilan ini saudara, ya kita harus bisa adil dengan Dengan semua orang. Ya. Kalau di gereja saudara kita harus bisa adil. Ya, baik saudara dengan yang saudara dengan yang kondisi keadaan ekonomi yang rendah ataupun yang punya uang, saudara itu harus bisa adil. Itu namanya keadilan. Kita juga dalam keluarga, saudara kita harus bisa adil dengan semua anak. Kalau saudara punya anak 3, saudara jangan sampai saudara antara satu dengan yang lainnya saudara tidak adil. Ya, saudara itu bisa terjadi, saudara, ketika satu mengasihi, saudara dalam kitab Kejadian, saudara, ketika Esau dikasihi, saudara,
Oleh siapa? Bu AC, Esau dikasih siapa? Esau dan Yakub itu dikasih siapa ya? Ya, saudara, Esau dikasih oleh ibunya. Ishak. Esau itu dikasih oleh Ishak. ayahnya ya, Ishak ya. Bapak Ishak. Ya, kemudian Yakub itu dikasihi oleh Ishak itu Ibunya. istrinya Ribka. Ibunya. Ribka. Ya, Ribka. Akhirnya saudara keluarga ini hancur. Saudara. Jadi hati-hati saudara kalau adanya ketidakadilan itu bisa terjadi saudara kehancuran. Ya, kejarlah saudara keadilan. Nah, ibadah. Ya saudara, kalau pada malam hari ini mungkin Bapak Ibu saudara sekalian, ya kita ibadah dalam Zoom. Sekali lagi saudara, seringkali dalam Zoom ini saudara, meskipun saya tidak bertatap muka, ya tidak secara onset, tapi ketika kita sungguh-sungguh saudara, kita nyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh, ada connect dengan Tuhan, itu artinya ibadah. Ya saya ulangi. Jadi apa saudara, ibadah itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saudara, ibadah bukan hanya sekedar saudara datang ke gereja. Meskipun saudara secara online seperti ini, ketika saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan, itulah ibadah. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, saudara kan ngomong firman Tuhan, ngomong ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, ibadah itu membawa keuntungan yang besar. Nah, kejarlah ibadah, kemudian kejarlah kesetiaan. Firman Tuhan katakan banyak orang yang baik, tetapi lebih baik saudara orang yang setia. Baik itu sudah baik loh saudara. Kita temu orang yang baik di mana-mana saudara ya. Ya. Tapi saudara setia itu lebih baik. Ya. Jadi saudara kalau punya istri yang setia seneng enggak Pak Joko? Kalau punya istri setia seneng enggak? Mana Pak Joko enggak kelihatan ya? Senang Pak Senggong. sekali. Halo Pak Senggong, kalau punya istri yang setia seneng enggak Pak Senggong? Ya saya ucapkan selamat ulang tahun ya bagi Pak Bambang Haryono. Ya ulang tahun 1 tahun ya. Loh, saudara, setia itu banyak saudara. Saudara sebagai gembala, kalau punya jemaat yang setia itu senang. Saudara. Amin. Halo. Ya. Jadi setia itu luar biasa. Ya. Jadi kita Tuhan kehendaki menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Nah, kejarlah kasih. Ya, saudara, dalam kehidupan ini yang menjadi landasan kita untuk melayani adalah kasih. Kalau saudara tidak ada kasih, saudara tidak mudah untuk melayani dengan baik. Saya ulangi ya, kalau saudara tidak ada kasih, saudara tidak akan mudah saudara melayani dengan baik. Ya, melihat setiap orang pasti ada kekurangan. Dan kadang-kadang saudara kita gampang mencela. Tapi ketika kita punya kasih, saudara kita sadari ya itulah gembala kita. Ya itulah saudara orang-orang yang saling melayani. Dan saudara tidak mudah saudara orang yang mempunyai kasih untuk saudara menghindari dalam persekutuan. Ya saudara dalam persekutuan kan selalu ada gesekan. Tapi ketika ada gesekan, ada kasih saudara, itu saudara membuat sebagai pelumas. Sehingga saudara bisa tetap melayani pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah, kesetiaan, kasih, kesabaran. Ya hari-hari ini saudara kita perlu sabar saudara. Coba saudara katakan sabar. Amin saudara. Kalau kita sabar ya, ya saudara, toko sepi ya tetap sabar. Loh, saudara kalau nggak murang-muring tak saudara di sini, ya nggak saudara? Tiap hari bisa marah saudara. Biarpun rame sabar. Bisa rame tetap sabar ya, karena melayani orang banyak dan kadang-kadang saudara ketika pesanan banyak saudara itu tekanan saudara, harus ngirim sana ngirim sini. Nah, sabar itu perlu di mana-mana saudara. Saudara, Amin. kalau orang nggak sabar saudara, ada satu kejadian saudara, ini kejadian sungguh ketika saya baca di saudara di online saudara ya. Ada seseorang yang punya mobil saudara ya. Ya orang kaya, mobilnya bagus saudara, disempet oleh orang sepeda motor. Dan orang sepeda motor itu enggak mau saudara lari. Ya enggak mau saudara untuk mengganti rugi, lari saudara, dikejar.
Sama orang kaya ini kalau kejadian di Solo mungkin ya. Dikejar, saudara, sampai dikejar, orang tuh mepet, ditabrak, saudara. Orang itu langsung mati, saudara. Bayangkan, saudara. Orang yang tidak sabar itu bisa mengakibatkan malapetaka yang begitu rupa. Jadi saudara, kesabaran itu penting, saudara. Nah, saudara, kemudian kelembutan, ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal sesuai dengan ikrar. Ikrar itu janji. Janji kita ketika kita pertama kali saudara mengalami penebusan, mengalami keselamatan, dan kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kepingin nyanyi satu pujian ya, bisa nggak? Sudah siap pujian apa? Silakan Pak Markus, tapi nggak ada musiknya. Nggak ada musik. Saudara, kalau ini bagus kalau ada ini, saudara, seperti di doa pemulihan ya, ada pemain keyboard. Jadi luar biasa. Ya, kita nyanyi apa ya? Janjimu seperti fajar ajalah. Janjimu seperti fajar. Pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu Seperti sungai yang mengalir, yang tiada pernah. Ada nggak ininya Pak, teksnya? Pak Jeffrey bisa tampilkan teksnya, ini lagu lama kita kadang-kadang saudara sudah lupa ya. Ini saya sebetulnya nggak nyiapkan lagu, tapi kan saya kepengen nyanyi saudara ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu Engkau tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Ayo sama-sama nyanyi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya serahkan ke host.